Oke, dulur-dulur, masih di channel Raden Riko TV, channelnya budaya Jawa, pengenalan, edukasi, wayang kulit, dan juga budaya Jawa buat teman-teman generasi milenial. Ngaten nggih. Kita tetap napa niku ngudi tentang edukasi tentang wayang kulit biar teman-teman yang masih awam, yang masih belum mengerti tentang wayang menjadi lebih mengerti tentang wayang. Lah, untuk endorsement dan juga pemesanan wayang kulit dan juga alat-alat lainnya, monggo silahkan bisa chat WA kula di sini ya. Di sini akan di channel Raden Riko TV mempunyai banyak sekali napa niku porsi dalam menjual wayang dan juga lain-lainnya. Oke, kita kembali lagi teman-teman. Lah, sebelum kita menginjak ke karakter-karakter lain, di sesudah part 1, part 2 kita sudah mengenal yang namanya nopo niku perwatakan dan juga karakter wayang sendiri. Nggak afdol kalau kita nggak ngerti tentang seluk-beluk wayang putren. Wayang putren sendiri selain mereka mempunyai tokoh-tokoh yang sangat banyak sekali, tapi mereka juga mempunyai istilahnya properti berupa busana wayang putren. Kenapa kok kita harus belajar tentang pengetahuan tentang busana wayang ini? Hendaknya perlu sampean tahu bahwa barang-barang yang sepele seperti ini, walaupun dianggap remeh buat teman-teman yang nggak tahu, tapi untuk teman-teman yang tidak tahu babar pisan tentang busana wayang putren niki, itu bakal menjadi kerugian yang sangat fatal ketika sampean berkesenian dalam pewayangan wayang kulit ataupun juga dalam ranah budaya Jawa. Karena wayang niku adalah manifestasi dari budaya Jawa itu sendiri, ngoten nggih. Di lain seperti keris, di lain seperti batik ataupun dan lain-lain, wayang itu menjadi pionir. Karena wayang niku adalah manifestasi dari Jawa, ngoten nggih. Lah, di sini busana wayang putren niki sangat bervariasi sekali, dari ujung rambut sampai tumapaking podo ataupun sampai ujung kaki niku busananya sangat bervariasi. Lah, niki saya cuman mencuplik dari konteksnya kesederhanaan busana Jawa yang dituangkan dalam pewayangan. Lah, kenapa saya tidak cuplik semua? Nanti saya agar tidak kepaten lakon. Tudone kabeh aku engko dadine ora iso nggih konten lah. Iya kan, ngono lho. Nah, di sini kita akan sharing bersama tentang belajar busana emban. Nggih. Busana emban niki kenapa enggak yang lain-lain? Karena kita akan sharing tentang universal busana wayang perempuan. Gimana keseruannya? Jangan lupa like dan subscribe channel Raden Riko TV, dan untuk pemesanan wayang kulit dan lain-lain seperti keprak dan juga lain-lain bisa calling kami di sini nggih. Matur nuwun. Langsung saja cek di shop. Oke, dulur-dulur, kembali lagi di channel Raden Riko TV. Oke, kita kembali lagi. Kita ngomongin lagi tentang busana putren. Lah, niki kita akan ngomongin tentang putren emban. Apa sih yang dinamakan emban? Emban dalam kosmologi Jawa itu mempunyai kalimat adalah
napa niku abdi salah satu negara di dalam pewayangan dan juga di kerajaan sesungguhnya. Lah, abdi niki bukan sebagai saya garis bawahi, saya minta maaf dulu bahwa abdi niku bukan berupa pembantu ataupun TKI ataupun istilahnya ART niku bukan, asisten rumah tangga itu sangat salah. Abdi niku adalah seorang yang mengabdi ataupun merelakan dari waktu, dari umurnya, dari tenaga dan usahanya, kepintarannya untuk kepentingan negara. Ngoten. Makanya ada yang namanya abdi negara, ngoten niku jawane abdi negara. Para abdi niki tidak berlandaskan napa niku harta benda untuk mengabdi kepada ratunya sendiri. Mereka berdiri sendiri dan napa nggih istilahnya, mereka berdaulat dalam dirinya sendiri. Ketika dia menjadi abdi, mereka menjadi tenang karena raja itu dalam kosmologi Jawa niku adalah manifestasi dari napa nggih? Dari dewa ataupun dari Tuhan, ngoten. Manifestasi dari Tuhan yang mangijowantah menjadi manusia, ngoten. Makanya ada yang namanya Aditya Warman seperti Batara Siwa ataupun Batara Wisnu, ngoten niku. Seperti Dera Majapahit dulu niku adalah manifestasi dari dewa ataupun Tuhan yang kekal, ngoten. Lah, dalam pewayangan sendiri abdi niku menjadi banyak sekali pilah-pilahnya. Lah, di sini konteksnya kita ngomongin tentang wayang emban. Lah, wayang emban sendiri adalah batur ataupun ponokawan putri raja yang ada di Keputren. Dia bertugas untuk menyiapkan segala macam peralatan dan juga segala macam upacara dan juga lain-lain yang dikhususkan untuk kepentingan negara ataupun kerajaan, ngoten nggih. Lah, dalam berbusana wayang putren emban niki wayang yang mempunyai busana yang sangat sederhana ketimbang wayang-wayang yang lain. Kita sinau bareng nggih. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi, ngoten. Bukan untuk dihina, bukan. Kita berawal dari kita zoom. Bismillah. Wayang putren emban. Di sini emban sendiri mempunyai busana yang ada di niki nggih. Yang ada di sini. Niki namanya adalah jamang. Niki namanya adalah jamang ataupun juga dikatakan mas-masan. Tataannya namanya mas-masan. Napa niku aksesorisnya namanya jamang. Jamangnya niku dibuat untuk apa? Jamang sendiri dibuat oleh para pujangga dulu sebagai penghias kepala, ngoten nggih, penghias kepala. Jamang sendiri mempunyai banyak versi, tapi jamang yang paling kecil yaitu yang berupa mas-masan seperti ini, ngoten. Ini berupa daun yang berlembar 3, 1, 2, dan 3. Niki di tengah-tengahnya ada permatanya sendiri. Niku menjadi penghias kening, ngoten nggih. Kalau sekarang kita nggak tahu karena juga beda budaya kan di sekarang, ngoten. Nah, sesudah itu sesudah kita ngomongin tentang jamang, di sini kita beranjak ke niki. Lah, niki namanya apa toh? Niki yang melungker-melungker kowe keong iki.
niki adalah, kalau orang Jawa sebut bilang namanya adalah gelung. Gelung. Lah, gelung niki dalam istilah pewayangan Jawa niku adalah rambut yang di napa nggih? Rambut yang dilipat sedemikian rupa dibuat untuk istilahnya merapikan rambut. Dalam Jawa sendiri, kebanyakan wanita Jawa niku lebih condong ke rapi gitu. Kalau dari budaya Eropa sendiri, rambutnya itu dibuat bergelombang dan juga terurai. Tapi kebanyakan kalau wanita-wanita Jawa niku biasanya memakai gelung seperti ini, atau bisa dikatakan orang Jawa Baru bilang dikatakan sebagai konde, konde ataupun rambut ini biasanya juga berupa rambut asli kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang niku cuman rambut pasangan ngoten. Kalau lek sinden-sinden ngono kae gelunge gede-gede ngoten niku kudu rambute dhewe. Jadi rambut sing berupa extension utawi sintetik ataupun pasangan dipasang di area kepala ngoten. Dibuatnya untuk apa? Untuk istilahnya untuk merapikan rambut ngoten. Lah, untuk merapikan konde ataupun gelung sendiri itu ada namanya, yaitu tusuk konde ngoten, ataupun kancing gelung. Lah, kancing gelung niku ada di bagian sini, ada juga ada yang berkata ada di sini ngoten. Lah, kancing gelung niki ataupun bisa dinamakan tusuk konde niki berupa alat seperti jarum, tapi bentuknya seperti jarum, tapi lebih ke tusuk konde yang mempunyai atasnya berupa permata ataupun berupa hiasan kembang ngoten. Niku dibuat untuk paningset ataupun untuk nyiseti dari segi konde ini nggih. Nah, ngoten. Oke, kita beralih lagi di sumping. Nah, sumping niku ada di bagian sini. Nih. Sumping niku apa toh? Lah, sumping niku adalah hiasan pada ornamen telinga dan kepala. Dalam kosmologi Jawa sendiri dari era sampai kira-kira Mataram kuno dan juga Majapahit sendiri itu sudah memakai yang namanya sumping ngoten. Lah, sumping niki juga dipakai oleh orang-orang India ngoten. Makanya ini adalah terusan dari budaya dari India ngoten. Sumping niku digunakan untuk apa? Digunakan untuk penghias kepala ngoten. Makanya kalau dari era kerajaan sendiri, sumping ini biasanya dibuat dari lempengan emas dan juga permata dan batu-batu yang bernilai seperti jamrud ataupun batu giok dan juga batu-batu yang berharga lainnya. Akik ngoten niku biasanya seperti itu. Lah, sumping ini mempunyai banyak versi. Nah, kalau dari sini kita bisa melihat ini adalah sumping yang berupa bentuk, kalau nggak salah, wadran. Nggih, wadran. Ini biasanya dipakai untuk tokoh-tokoh lembut seperti semisal Sembodro juga pakai, ada juga sampai Raden Harjuno pun juga pakai sumping wadran seperti ini. Lah, niki dibuat wadran niku dari asal kata wader ataupun ikan wader. Kalau kita lihat secara spesifik niku bentuknya seperti ikan wader. Nah, niki sret ngoten. Nggih. Waduh.